Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Gracia Lapangaribuan. Dan saya Camar Hainda. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, pensiunan BUMN diringkus Satres Narkoba Polres Labuhan Batu karena nekat membawa sabu seberat 30 kg serta pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Tersangka ditangkap saat melintas di jalur lintas Sumatera di Perdamaian, Rantau Selatan. Mobil ini langsung dihadang petugas setelah dicurigai membawa narkotika dalam jumlah besar. Petugas kemudian menangkap pengemudi dan menggeledah bagian belakang mobil. Hasilnya 30 bungkus sabu dengan berat 30 kg dan 20.000 butir ekstasi ditemukan di dalam bagasi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengangkut barang haram tersebut dari Dumai menuju Medan atas perintah seorang pria berinisial M asal Aceh. Pelaku juga dijanjikan upah 4 juta rupiah untuk setiap kilogram narkotika yang berhasil diantarkan. Berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti 30 bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan Chinese PW yang dibalut lakban warna hitam dengan kurang lebih beratnya 30 kg bruto. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana mati. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI bertahan hingga malam hari. Aparat pun berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta masih terjadi hingga Kamis malam. Massa yang bertahan didominasi pelajar. Aparat keamanan berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata. Meski sempat terjadi ketegangan, massa berhasil dibubarkan dari gedung DPR. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI masih ditutup. Penutupan jalan akan dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Massa mengakhiri aksi setelah mendengarkan hasil audiensi perwakilan AMPB dengan pimpinan DPR. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. AMPB membawa 2 tuntutan utama, yakni pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB kemudian membubarkan diri dari depan gedung DPR pada Kamis siang. Mereka mengakhiri aksi setelah mendengarkan hasil audiensi perwakilan AMPB dengan pimpinan DPR. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Sebentar. Yang keempat, tim
Sebelumnya masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB datang ke Jakarta sejak Selasa malam. Datang dari Jawa Tengah, masa menyuarakan keprihatinan atas maraknya praktik korupsi di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktivis asal Pati Supriyono alias Botok menantang pimpinan DPR untuk mundur jika RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika memang RUU tidak disahkan pada Desember mendatang. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka kemudian diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna dan bertemu dengan pimpinan DPR RI. Di ruang rapat, Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR. Dalam pernyataannya, Botok dan kawan-kawan meminta DPR RI mundur bila RUU perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tak masalah bila harus mundur dari jabatan wakil rakyat bila rancangan undang-undang perampasan aset tidak disahkan pada Desember 2026 mendatang. Kalau itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Dasir, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'al Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Gitu. Kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri itu pada tepat. Dan sebagai tanda komitmen. Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan RUU perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.